Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi وَبُودِهُ لَنَا مَا أَشْكَلَ حَتَّى يُفْهَمَ إِنَّكَ أَنْتَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Pada malam hari ini meneruskan bacaan kita pada minggu yang lalu masih seputar tentang Kitabul Hajj wal Umrah, pembahasan tentang daripada ibadah haji dan umrah. Sekali lagi dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdir kita berangkat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Ila angal, sampailah kepada pembahasan a'malul hajj, amal-amal haji. A'malul haji salasatun arkanun wa wajibatun wa sunanun. Jadi amal-amal ibadah haji itu ada 3. Arkanun yang pertama, ada yang namanya rukun haji, yang ada 6, nanti kita akan sebutkan. Wa wajibatun, ada yang namanya wajib haji, juga ada 6, insyaallah juga kita akan sebutkan. Yang ketiga wasunanun, dan sunnah-sunnahnya. Jadi dalam pelaksanaan ibadah haji ini enggak lepas dari 3 perkara: rukun haji, wajib haji, dan sunnah-sunnahnya. Wa insyaallah satu persatu kita akan bahas dan juga definisinya. Apa itu rukun haji, dan apa itu wajib haji dan sunnah haji. Yang pertama al-arkanu, rukun. Wahia allati la yasihul hajju biduniha. Yang dimaksud dengan rukun haji adalah tidak sah haji itu biduniha, tanpa melakukan rukun haji. Jadi wajib tuh
Kalau orang yang berangkat haji rukunnya yang ada 6, salah satunya nggak dikerjakan sama dia, ya nggak sah hajinya. Jadi harus yang 6 rukun ini dilaksanakan. Bala budda minal ityan biha, wajib melaksanakan, mendatangkan itu rukun. Wala tujbaru idza turikat bidamin, dan tidak bisa ditambal apabila meninggalkannya dengan membayar dam. Jadi nggak bisa, harus didatangkan. Yang rukun yang 6 itu yang nanti kita akan bahas, jadi harus dilaksanakan, harus didatangkan. Dan apabila ditinggalkan, nggak bisa dibayar dengan membayar dam, nggak bisa diganti dengan membayar dam. Jadi harus dilaksanakan. Bahkan wala yatahallalu min ihramihi hatta ya'tiya biha, dan dia tidak halal, tidak keluar menjadi halal dari ihramnya sampai dia mendatangkan itu rukun yang belum dia kerjakan. Jadi rukun ini sangat penting sekali. Yang 6 rukun ini wajib dilaksanakan, nggak bisa diganti dengan membayar dam, denda. Jadi harus dikerjakan. Bahkan dia tidak halal, tidak keluar dari ihramnya sampai dia mendatangkan daripada itu rukun. Itu namanya arkanul haj, rukun haji. Yang ada berapa? Ada 6. Kita sebutkan dulu, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, al-ihram, niat masuk melaksanakan ibadah haji. Ya kalau nggak niat gimana? Nggak masuk namanya. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua rukunnya wal wuguf fi Arafah, wuguf di padang Arafah. Yang ketiga wat tawaf, tawaful ifadah atau tawaful rukun, melaksanakan tawaful ifadah, memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat was-sa'i, lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, bolak-balik sebanyak 7 kali. Wal halku awit tagsir, yang kelima rukunnya mencukur, dihabisin rambutnya atau boleh memendekkan saja. Yang penting nggak kurang dari 3 helai rambut yang dicukur sama dia. Yang keenam rukunnya wat tartib baina mu'dhamil arkan, tartib baina mu'dhamil arkan, di antara rukun-rukun yang besar. Jadi niat dulu, baru boleh dia wukuf di tanah Arafah. Nah ini yang 6 namanya arkanul haj, rukun haji. Apa definisinya tadi? Hajinya tidak sah kalau tidak melakukan itu rukun. Jadi harus melakukan itu rukun yang 6 dan tidak bisa ditambal apabila meninggalkannya dengan membayar dam. Jadi harus dikerjakan tuh. Dan bahkan dia tidak halal, tidak keluar dari ihramnya sampai dia mendatangkan itu rukun yang belum dia kerjakan. Itu namanya arkanul haj, rukun haji. Yang kedua al-wajibat, wajibatul haj, wajib haji. Ada 6 juga. Apa definisinya? Wahia allati yasihul hajju biduniha. Definisinya haji itu sah apabila tidak mendatangkan wajib haji, sah hajinya. Walakin yujbaru tarkuha bidamin, akan tetapi wajib ditambal, diganti dengan membayar dam. Yang wajib haji yang ada 6 nanti kita akan sebutkan definisinya apa. Apabila meninggalkannya hajinya tetap sah, tapi harus diganti dengan membayar dam.
Wa ya'tham tarikuha idza tarakaha bi ghairi udhrin. Bagaimana hukum meninggalkannya? Kalau meninggalkannya tanpa uzur. Meninggalkannya tanpa uzur, berdosa dia dan wajib mengganti dengan membayar dam. Tapi kalau meninggalkannya sebab ada uzur, karena sakit misalnya, maka tidak berdosa, hanya cukup membayar dam saja. Diganti dengan membayar dam. Itu definisi daripada wajib-wajib haji. Orang meninggalkannya tetap hajinya sah. Tapi yang meninggalkannya wajib menggantinya dengan membayar dam, denda. Bagaimana hukumnya, dosa atau tidak? Masalah dosa atau tidak, lihat. Kalau meninggalkannya tanpa uzur, berdosa dia dan wajib membayar dam. Tapi kalau meninggalkannya ada uzur syar'i, maka tidak berdosa, hanya wajib diganti dengan membayar dam saja. Itu wajib-wajib haji. Ada 6. Yang pertama, niyatul ihram fil miqat. Niat masuk ibadah haji di miqat. Miqat itu tempat niat masuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kalau minal afigiyin, dari orang yang berada di luar Mekah, ketika nanti akan masuk ke kota Mekah mesti melewati miqat dia. Kalau dari Madinah, miqatnya apa? Bir Ali di situ. Zulhulaifah. Jadi berhenti dulu di Bir Ali. Niat masuk melaksanakan ibadah haji, atau yang pengen umrah niat masuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi nggak boleh tuh dia niatnya melewati miqat. Wah, niatnya ntar aja di dalam dah di Mekahnya, nggak boleh. Berarti dia meninggalkan wajib haji. Konsekuensinya gimana? Hukumnya gimana? Ya kalau meninggalkannya sengaja, dosa dia. Kalau dia nggak kembali, dosa dan wajib mengganti dengan membayar dam. Adapun damnya ntar akan disebutkan di akhir pelajaran haji itu. Yang kedua, wajib haji yang kedua, al-mabit bi Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, ramyu jamratil aqabah, melempar jumrah aqabah. Yang keempat, melempar jumrah yang 3 di hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Yang kelima, wajib haji itu bermalam di kota Mina di malam-malam hari tasyrik, malam 11, malam 12 dan malam 13. Yang terakhir yang keenam, wajib haji tawaful wada', tawaf perpisahan. Sudah selesai hajinya, maka sudah siap-siap pengen pulang, melakukan tawaful wada', tawaf perpisahan untuk meninggalkan daripada kota Mekah. Ini 6 namanya wajib haji. Hukumnya gimana tadi definisinya? Meninggalkannya tetap hajinya sah, tapi yang meninggalkannya wajib menggantinya dengan membayar dam, denda. Masalah dosa tidak dosanya, kalau meninggalkannya tanpa uzur dosa dan wajib membayar dam. Tapi kalau ada uzur, tidak berdosa, tapi juga wajib mengganti dengan membayar dam. Itu bagian yang kedua, namanya wajib haji. Ada 6 ya. Yang ketiga, as-sunan, sunanul haj, sunnah yang ada di dalamnya. Wahya allati la yata'allaku biha syai'un, yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu. Enggak ada hubungannya dengan sesuatu, enggak ada hubungannya sah tidak sahnya haji. Sunnah. Artinya apa? Fa idza tarakaha sahha hajju. Apabila seorang meninggalkan sunnah-sunnahnya, ya hajinya tetap sah. Walakin yafutuhul kamal was thawab, akan tetapi luput baginya pahala dan kesempurnaan ibadah haji. Enggak ada hubungan sah tidak sahnya tuh. Cuma kalau yang meninggalkan sunnah-sunnahnya sangat banyak sekali,
ya luput baginya kesempurnaan pahala ibadah haji. Sayang jadinya tuh. Nah, di sini bisa kita pelajari, pahami bahwasanya pekerjaan ibadah haji itu hanya 3 macam saja yang mesti dipelajari. Yang pertama ada yang namanya rukun haji, yang kedua ada namanya wajib haji, yang ketiga sunnah haji. Apa rukun definisinya tadi? Kalau rukun wajib dilaksanakan tuh, yang ada 6 tuh. Niat masuk melaksanakan ibadah haji, wukuf di tanah Arafah, kemudian tawaful ifadah, tawaf rukun, yang keempat sa'i, yang kelima mencukur, yang keenam tartib baina mu'dhamil arkan, di antara rukun-rukun yang besar. Itu namanya 6 daripada rukun haji. Yang melaksanakan haji wajib melaksanakan ini rukun yang 6, dan tidak bisa meninggalkannya diganti dengan membayar dam. Jadi wajib dilaksanakan tuh. Jangan sampai pulang dari haji bilang satu rukun ketinggalan tuh. Nah, ini hajinya nggak sah jadinya tuh. Jadi wajib didatangkan dan nggak bisa ditambal diganti dengan membayar dam. Bahkan dia tidak halal, tidak keluar dari ihramnya sampai dia mendatangkan itu rukun yang belum dia kerjakan. Yang kedua ada yang namanya wajib haji. Ada 6 juga sama. Definisinya apa? Wajib haji, kalau meninggalkannya sah hajinya. Tapi yang meninggalkan wajib menggantinya dengan membayar denda. Wajib menggantinya dengan membayar dam atau denda. Apakah dosa meninggalkannya? Lihat, kalau meninggalkannya sebab ada uzur, maka tidak berdosa, hanya wajib membayar dam saja. Tapi kalau meninggalkannya tanpa uzur, dia berdosa dan juga wajib membayar dam. Apa wajib haji? Ada 6. Insyaallah nanti kesempatan kita akan bahas juga. Yang pertama, niat masuk melaksanakan ibadah haji di miqat. Kemudian yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, melempar jumratul aqabah. Yang keempat, melempar jumrah yang 3 di hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Yang kelima, bermalam di kota Minah di malam-malam hari tasyrik, malam 11, malam 12 dan malam 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir tawaful wada', tawaf perpisahan. Qala sahibul lamiyah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir fi dzalik, wa man taraka rukun ma hajju sahihun bihal, wa man taraka wajib sahha bi ghairi jidal, lakin alaihi al-wabal wad-damu lil ikhtilal. Sekarang kita berbicara secara perinci arkanul hajj, rukun haji. Setelah kita memahami definisi daripada rukun haji, yang wajib dilaksanakan tuh, yang nggak boleh ditinggalkan, yang nggak bisa diganti dengan membayar denda, dan tidak halal, tidak keluar dari hajinya sampai dia mendatangkan itu rukun. Arkanul haji sitatun, ada 6. Hiya al-ihram, niat masuk melaksanakan ibadah haji. Apa itu al-ihram? Huwa adalah niatud dukhul fin nusuk bi jami aujuhi. Yang dimaksud dengan ihram, rukun haji yang pertama, niat masuk di dalam ibadah haji. Bi jami aujuhi, dengan macam tata caranya. Karena kita kenal banyak, ada yang namanya haji ifrad, ada yang namanya haji tamattu, ada yang namanya haji qiran. Nah, insyaallah definisi masing-masing itu di situ. Wa aujahu ada'in nusukin, dan macam-macam pelaksanaan dua ibadah haji dan umrah, salasatun, ada 3. Wa ba'dhum zada isnain fatakunu khamsa, bahkan sebagian ulama ada yang menambahkan ada 5. Ya,
Yang tiga ini yang mana? Yang pertama al-ifrad, yang dikenal dengan haji ifrad. Apa sih definisi haji ifrad itu? Wa huwa taqdimul haji 'alal umrah, adalah mendahulukan melaksanakan ibadah haji 'alal umrah, atas umrah. Mendahulukan melaksanakan ibadah haji 'alal umrah, atas umrah. Wahia afdalul kaifiyat, dan ini adalah cara yang paling afdal. Cara yang paling afdal indal Imam Syafi'i, menurut pendapat al-Imam Syafi'i. Ifrad yang paling afdal, mendahulukan melaksanakan haji baru melaksanakan umrah. Ini bisa menjadi afdal tapi dengan syarat. Bi syarti ayya'tamira fi nafsis sanah allati hajja fiha. Haji ifrad paling afdal baginya menurut daripada Imam Syafi'i, tapi dengan syarat dia melaksanakan umrah di tahun yang sama, di tahun di mana dia haji. Di tahun yang sama di mana dia haji. Habis melaksanakan ibadah haji, selesai haji, kelar, dia umrah. Dia umrah. Berarti umrahnya dia itu setelah melaksanakan ibadah haji, dan umrahnya dilakukan di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Di mana? Di tahun di mana dia melaksanakan haji. Kan bulan haji ini bulan apa? Bulan-bulan haji ada tiga. Ada tiga: bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, 10 hari daripada Dzulhijjah. Jadi setelah selesai haji di bulan Dzulhijjah itu, taruhlah selesainya haji ini selesai semuanya sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tanggal 14 udah kelar semuanya, udah tuh. Ya, udah kelar semuanya. Tanggal 14 dia melaksanakan ibadah umrah. Berarti kan dia mendahulukan haji, kemudian baru melaksanakan umrah. Ini namanya haji ifrad baginya. Itu cara yang paling afdal. Taqdimul haji 'alal umrah. Mendahulukan ibadah haji atas ibadah umrah. Cuma syarat, setelah melaksanakan ibadah haji, setelahnya dia melaksanakan ibadah umrah di tahun yang sama. Disisah dari bulan Dzulhijjah itu, ya, ada umrah di situ dia. Nah, karena bulan Dzulhijjah bulan yang terakhir. Bulan yang terakhir. Habis Dzulhijjah apa? Muharram, awal bulan. Jadi di sisa bulan Dzulhijjah dia melaksanakan umrah. Nah, ini di awalnya dia telah melaksanakan haji. Nah, ini namanya haji ifrad yang paling afdal baginya menurut daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, ada yang namanya tamattu. Apa itu yang dikenal dengan haji tamattu? Huwa taqdimul umrah 'alal hajj, mendahulukan umrah atas ibadah haji. Biasanya tuh yang kloter-kloter pertama tuh, iya, hajinya tamattu tuh. Karena nungguin haji masih lama. Dia sampai di kota Mekah mungkin masuk misalnya, ya, sebelum bulan Dzulhijjah, atau mungkin awal-awal bulan Dzulhijjah. Masih lama. Kalau langsung dia niat ihram haji berat, pakai baju ihram terus sampai tahallul yang pertama berat, lama, beberapa hari itu. Biasanya mereka ini mendahulukan umrah, umrah, taqdimul umrah al haji. Haji tamattu ini mendahulukan umrah daripada haji. Yajibu alaihi dam bisyurutin arba'atin sata'ti fi dima'il haji. Nanti haji tamattu ada damnya, ada dendanya itu. Ada dendanya. Ada dendanya dengan syarat yang 4, akan kita bahas nanti insyaallah di akhir daripada pelajaran ini, fi dima'il haji, di pembahasan tentang masalah dam, denda dalam ibadah haji. Ya, makanya haji ifrad lebih afdal daripada tamattu. Kenapa? Karena haji ifrad nggak pakai dam itu. Haji tamattu ada damnya ntar tuh.
dibahas tuh. Yang ketiga ada yang namanya al-qiran, yang dikenal dengan haji qiran. Apa definisinya? Ayyuhrima bil haji wal umrati ma'an. Dia melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan niat sekaligus, sekali niat langsung. Contohnya begini, seorang mengatakan nawaitul hajja wal umrata. Seorang mengatakan nawaitul hajja wa umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah wa umrah. Jadi niatnya langsung sekaligus tuh, haji sama umrah digabungin. Ya haji dapat, umrah dapat sekaligus. Niat sekaligus, itu namanya al-qiran. Atau cara kedua dikatakan qiran juga bisa. Ayyuhrima bil umrah. Pertama kali dia niat ihram umrah. Seorang mengatakan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah. Berarti dia telah masuk dalam ibadah umrah. Summa yudkhilal hajj 'alal umrah qabla syuru' fit tawaf. Habis niat masuk ibadah umrah sebelum dia tawaf umrah. Jadi sebelum melaksanakan tawaf umrah, dia memasukkan niat ibadah haji. Dia memasukkan niat ibadah haji. Itu hukumnya boleh. Namanya haji qiran. Tapi kalau sudah dia melakukan tawaf umrah, maka nggak boleh memasukkannya sampai kelar umrahnya baru masuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ada dua cara yang dimaksud dengan haji qiran. Seorang niat haji dan umrah secara bersamaan, atau seorang niat umrah terlebih dahulu, tapi sebelum dia melaksanakan tawaf umrah dia memasukkan niat ibadah haji. Nah, ini juga dinamakan haji qiran. Yajibu alaihi dam bi syartin. Juga haji qiran ada damnya tuh dengan dua syarat. Nanti akan disebutkan di akhir daripada kita. Jadi yang jelas bahwasanya haji al-ifrad, mendahulukan haji atas umrah, itu cara yang paling afdal yang dipilih oleh Imam Syafi'i, tapi dengan syarat dia menjadi afdal dia melaksanakan umrah di tahun di mana dia setelah melaksanakan ibadah haji. Nah, itu yang paling afdal, haji ifrad dikatakan. Sekarang kita berbicara cara niat dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kan kita masih membahas daripada al-ihram, niatnya ini. Niatnya seperti apa ini? Idza arada ayyahujja, apabila seorang ingin melaksanakan ibadah haji, ketika akan niat yanwi biqalbi, niat di dalam hatinya, wa yaqulu bilisanihi sirran, dan berucap dengan lisannya pelan aja. Enggak usah dikeraskan, diangkat, pelan aja dibaca sama dia. Apa yang dia baca? Seorang mengatakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Boleh juga pakai bahasa Indonesia, boleh. Seorang niat ketika masuk melaksanakan ibadah haji, niatnya apa? Seorang mengatakan nawaitul hajja, saya niat melaksanakan haji dan ihram haji karena Allah Ta'ala. Nah, dengan niat yang seperti itu dia telah masuk dalam melaksanakan ibadah haji. Tentu nanti kita akan bahas sebelum niat ada cara-cara sunnah yang mesti dilakukan sebelumnya tuh. Ya, mesti udah tajarrud, jangan memakai pakaian yang meliputi, ada pakaian khususnya nanti tuh, rida yang biasa dipakai orang yang haji dan umrah. Nah, itu nanti ada damnya kalau misalnya dilanggar. Akan bahas kita nanti insyaallah. Yang kedua, idza arada ayya'tamira, niat kalau seorang pengen umrah, niatnya seperti apa? Yanwi bi qalbi wa yaqul bi lisanihi sirran, sama dia niat dalam hatinya dan berucap dengan lisannya secara pelan. Dia mengatakan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah.
Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh dia mengatakan saya niat melaksanakan ibadah umrah dan ihram umrah karena Allah Ta'ala. Selesai dah. Dengan niat itu berarti dia telah masuk dalam ibadah umrah. Kalau sudah niat berlaku tuh perkara-perkara yang diharamkan. Gak boleh pakai minyak, gak boleh rontok rambutnya, kukunya gak boleh, tutup kepala laki-laki gak boleh, perempuan nggak boleh nutup muka dan kedua telapak tangan. Dibahas tadi insyaallah tuh ya. Itu pelanggaran-pelanggaran, ada konsekuensinya itu, ada damnya di situ. Misal ini apa damnya membayar ini. Ini mesti diperhatikan. Wa idza arada ay yahuja wa ya'tamir ma'an. Nah, apabila dia ingin melaksanakan haji dan umroh secara sekaligus. Niat langsung haji dan umrah, tapi haji apa namanya itu? Haji qiran namanya itu. Yanwi bi qalbi, niat di dalam hatinya. Wa yaqulu bi lisanihi sirran, berucap dengan lisannya sirran, pelan-pelan. Dia mengatakan nawaitul umrata, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihaji wa umrah. Kalau niat haji qiran, langsung haji dan umrah sekaligus, dia pasang hatinya, kemudian seorang berucap, dia mengatakan saya niat melaksanakan ibadah haji dan umrah dan ihram haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Dua-duanya masuk, langsung dapat umrah, langsung dapat juga haji. Tapi cara ini tetap haji ifrad lebih afdal. Wa idza arada ay yahuja wa ya'tamir wa idza arada al-ihram an ghairi. Cara niat gimana kalau pengen menghajikan untuk orang lain? Namanya haji badal dia ya. Dia menghajikan untuk orang lain, tapi ada syaratnya tuh. Boleh gak menghajikan untuk orang lain? Dia yang berangkat boleh, ya. Boleh dengan syarat yang melaksanakan haji badal itu orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Kalau dia belum haji belum boleh itu. Ya. Misalnya yang di rumah sakit berat atau orang tuanya udah meninggal dunia, boleh itu dihajikan. Ya, yang orang yang menjadi badalnya itu harus disyaratkan orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Itu. Bagaimana cara niatnya kalau dia haji badal atau umroh ya untuk siapa kerabatnya misalnya. Dia mengatakan, seorang mengatakan nawaitul hajja an fulan wa haramtu bihi lillahi ta'ala baik Allahumma bihajja. Dia mengatakan saya niat melaksanakan haji an fulan untuk fulan bin fulan. Mesti disebutin tuh. Dia mengatakan saya niat melaksanakan ibadah haji untuk fulan bin fulan. Kalau ente enggak menyebutkan untuk fulan bin fulan, jatuh hajinya buat ente ntar. Ya, makanya orang yang diamanatkan mesti orang yang amin, orang yang dapat dipercaya. Enggak sembarangan di situ. Ya. Wa haramtu bihi lillahi ta'ala baik Allahumma bihajja. Sekarang kita berbicara sunanul ihram. Sunnah-sunnah yang dilakukan ketika akan niat ihram, niat masuk melaksanakan ibadah haji. Sebelum niat diperhatikan sunnah-sunnahnya dulu tuh. Sama-sama telah kita ketahui definisinya apa. Sunnah ini enggak ada hubungannya sah tidak sahnya ibadah haji. Cuma yang meninggalkan sunnah luput baginya kesempurnaan pahala ibadah haji. Kurang mantap jadinya. Sunnahnya masih diperhatikan juga walaupun gak ada hubungan dengan sah tidak sahnya ibadah haji. Banyak sekali sunnahnya, diantaranya qasu syarib wa tamshitu sya'ril lihya. Dicukur dulu kumisnya sama dia. Sisir dirapiin dulu sama dia. Kemudian natful ibid, dicukur bulu ketiak. Galmul adhafir, gunting kuku dulu. Halku sya'ril anah, bulu kemaluan dicukur sama dia. Al-ghuslul ihram, sebelumnya mandi dulu, niat mandi ingin masuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, sunnah itu. Lubsu idhar warida jadidin, memakai daripada kain dan surban yang baru, abyadin yang berwarna putih, summa maghsulin, kalau nggak ada yang baru boleh yang bekas nggak apa-apa, bekas orang tuanya atau bekas dia tahun kemarin misalnya. Tapi yang paling afdal
yang baru biasa dikasih itu ya. Kemudian tajibul badan, sunnah juga badannya diwangikan. Badannya diwangikan. Dunar rida, tapi surbannya, pakaiannya, kainnya itu, lilitannya dan atasnya jangan dipakaikan minyak. Sunnahnya badannya aja. Kenapa? Karena kalau misalnya pakaiannya diminyakan, itu beresiko itu. Diminyakin sama dia masih dipakai, dilepas sama dia surbannya, kan nggak mungkin dipakai terus ya. Lepas nanti dipakai lagi sama dia, berarti dia terkena memakai sesuatu yang berwangi-wangian. Nanti resikonya terkena dam, bayar dam. Jadi yang sunnah badannya aja tuh. Ya, kalau bisa minyak yang nggak menempel ke tempat yang lain dah. Sekedarnya aja. Kalau ente ragu nggak usah pakai udah. Ya. Jadi yang sunnah ini badannya saja. Kalau surbannya atau kainnya yang bawah itu, lilitannya ini tidak sunnah dipakaikan minyak. Ya, khawatir tar resiko tuh. Kalau dilepas, mau kamar mandi kan lepas. Ente pakai lagi. Nah, berarti ente mau pakai sesuatu yang ada wangi-wangian di situ tuh. Nah, ini resikonya terkena daripada dam. Kemudian sunnahnya juga lubsun na'lain, pakai sendal. Jangan nyeker pakai sendal. Apalagi musim panas, bahaya di situ. Ya, atau musim dingin. Kemudian sunnahnya juga raka'atul ihram, yagra fihi ma suratai al-ikhlas wal muawwidzatain. Al-ikhlas, surah al-ikhlas, suratai al-ikhlas, al-kafirun wal ikhlas. Jadi sebelum masuk sunnahnya untuk mengerjakan salat sunnatul ihram 2 rakaat. Usolli sunnatul ihram rak'atain lillahi ta'ala, Allahu akbar. Rakaat pertama setelah membaca Fatihah, sunnah membaca al-kafirun. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat yang kedua setelah membaca Fatihah membaca surah al-ikhlas. Itu warid datang dari Nabi seperti itu. Sunnahnya begitu. Ya. Nah, ini perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya salat sunnatul ihram ini termasuk salat sunnah dzatus sabab mutagaddim, termasuk salat sunnah yang sebabnya mendahulukan apa? Salatnya mendahulukan daripada sebabnya. Dzatus sabab mutagaddim, salat sunnah yang sebabnya mendahulukan daripada salatnya. Perhatikan, salat sunnatul ihram ini termasuk salat sunnah dzatus sabab mutaakhir ya. Afwan, termasuk salat sunnah dzatus sabab mutaakhir. Artinya apa? Salat sunnah yang salatnya terbelakangi dari sebabnya. Salat sunnah yang terbelakangi dzatus sabab mutaakhir. Jadi nggak boleh kita mengerjakannya di waktu yang 5 yang diharamkan. Itu tuh. Dulu kita udah bahas itu. Dalam 5 waktu nggak boleh seorang mengerjakan salat. Tapi bukan semua salat, hanya 2 saja. Yang pertama salat sunnah mutlaqah, yang kedua salat sunnah dzatus sabab mutaakhir. Salat sunnah yang sebabnya terbelakangi. Salat dulu baru sebab. Salat dulu baru sebab. Dan salat sunnatul ihram ini termasuk salat sunnah dzatus sabab mutaakhir. Salat sunnah yang sebabnya terbelakangi. Ini nggak boleh dikerjakan di waktu yang 5. Apa di waktu yang 5? Udah kita bahas. Setelah mengerjakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kedua, waktunya berlanjut dari terbitnya matahari sampai menaik matahari seukuran tombak. Ulama mengatakan kira-kira dari terbitnya matahari berlalu waktu kurang lebih 16 menit. Yang ketiga, waktul istiwa. Waktul istiwa, waktu sesaat sebelum masuk zuhur, mencukupi untuk takbiratul ihram walaupun hanya sebentar waktunya itu. Yang keempat, dari setelah mengerjakan sholat asar sampai menguning matahari. Yang kelima, berlanjut dari menguning sampai tenggelam matahari. Ini namanya 5 waktu yang dilarang di situ tuh. Tapi nggak semua sholat, hanya 2 saja, sholat sunnah mutlaqah dan sholat sunnah dzatus sabab mutaakhir.
sholat sunnah yang sebabnya terbelakangi. Sholat dulu baru sebab. Masuk di antaranya sholat sunnah ihram, sholat sunnatul ihram. Jadi kalau misalnya inti pengen niat haji dan umrohnya habis sholat asar, ya nggak ada sholat sunnah ihram, jangan dikerjain. Ya, habis sholat asar, wah ini mau masuk ibadah haji nih, atau masuk ibadah umroh. Nah, ini nggak disunnahkan bagi situ. Kenapa? Karena termasuk satu sebab mutaakhir yang dilarang dikerjakan di waktu-waktu yang tadi kita sebut. Yang nggak belajar nggak paham tuh. Iya, sholat aja sunnah itu. Padahal dilarang di situ. Iya. Kemudian sunnah juga at-talafut bin niyah, melafatkan dengan niyah bi awwali talbiyatin, di permulaan talbiyah sirran, secara pelan. Wa yadhkuru fiha ma nawah, dan menyebutkan di dalamnya apa yang telah dia niatkan. Talafut niat di permulaan talbiyah itu ya sirran, secara pelan-pelan, dan menyebutkan di dalamnya apa yang dia niatkan, disebutkan. Kemudian sunnahnya juga kaunun niyah inda ibtida'i sir, niatnya itu ketika permulaan mau berjalan. Selesai sholat, kelar diri sambil menghadap kiblat, ketika mau jalan niat di situ dah. Yang haji niat haji, yang umrah niat umrah di situ. Nanti akan dijelaskan, dikatakan wa huwa mustaqbilul kiblah, dan dia dalam keadaan menghadap daripada kiblat. Atau udah mau naik ke bisnya tuh, ya temu jalannya. Nah, ini udah selesai sholat, nah dia niat di situ. Yang haji niat haji, yang umrah niat daripada umrah di situ. Nah, ini rukun yang pertama, al-ihram. Apa ihram? Niat masuk melaksanakan ibadah haji. Rukun tsani, rukun yang kedua. Terus kita baca. Rukun yang kedua, al-wuquf bi Arafah. Kelebihan waktunya dia, panjangan. Sebelumnya ada pertanyaan. Jadi diulangi lagi secara ringkas bahwasanya amal-amal ibadah haji terbagi menjadi tiga. Jadi nggak sulit tuh. 3 aja, ingetin 3 aja biar gampang. Yang pertama ada yang namanya rukun haji. Yang kedua ada yang namanya wajib haji. Yang ketiga sunnah haji. Itu aja diingetin dah. Rukun ada berapa? Ada 6. Rukun ada 6. Yang pertama apa? Niat masuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua wukuf di tanah Arafah. Yang ketiga tawaf rukun. Yang keempat sa'i. Yang kelima mencukur. Yang keenam tartib di antara rukun-rukun yang besar. Apa definisi rukun? Orang yang meninggalkannya hajinya tidak sah. Jadi wajib dia melaksanakan itu rukun, dan gak bisa ditambal diganti dengan membayar dam. Harus dikerjakan. Bahkan dia tidak halal, tidak keluar dari ihramnya sampai dia mendatangkan daripada itu rukun yang belum dia kerjakan. Ingat itu udah dibahas. Oh, rukun haji ada 6. Yang pertama niat ihram, dipahami itu ihram apa saja, definisinya, caranya gimana, niatnya, sunah-sunahnya apa. Yang kedua ada yang namanya wajib haji. Ada berapa? Ada 6 juga sama. Apa yang 6 itu? Yang pertama niat masuk ibadah hajinya, niatul ihram fil miqat, di miqat, di tempat-tempat niat masuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang kedua bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga melempar jumrah Aqabah. Yang keempat melempar jumrah yang 3 di hari-hari tasyrik. Yang kelima bermalam di kota Mina di malam-malam hari tasyrik. Yang keenam tawaful wada', tawaf perpisahan. Itu wajib haji. Apa definisinya? Meninggalkannya hajinya sah, tapi resikonya yang meninggalkannya wajib mengganti dengan membayar dam denda. Dosa gak? Lihat, kalau meninggalkannya tanpa uzur, dosa dia dan wajib membayar dam. Tapi kalau misalnya meninggalkannya ada uzur, maka tidak berdosa, tapi wajib juga membayar dam. Yang terakhir namanya sunnahnya. Sunnahnya gimana? Enggak ada hubungan sah tidak sahnya haji.
Cuma yang meninggalkannya luput baginya kesempurnaan pahala daripada ibadah haji. Agak kurang sayang meninggalkan daripada sunnah. Jadi nggak berat tuh ya. Jadi yang mesti dipahami, yang insya Allah kita semuanya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang mesti dipahami begitu tuh. Cuma 3 doang: rukun, wajib dan sunnah. Dipahami rukun ada 6. Atu-atu di sini. Nah, itu seperti wallahu a'lam bissawab. Sebelumnya ada pertanyaan? Ya, apa-apa dalam ini kita pahami ditabarruk untuk mengambil berkah, dan memang sekarang pas bertepatan bulan Dzulhijjah, bulan haji nih. Ya, bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dikit lagi ya. Jadi bulan-bulan haji ada 3, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, 10 hari bulan Dzulhijjah. Wa insyaallah minggu akan datang biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas tentang al-udhiyah, permasalahan daripada kurban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين جماعة آمين يا ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عدد طاس صحبه والحمد لله في البدء والتالي.